Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi teman-teman. Salam takzim tering doa. Semoga kita selalu dalam lindungannya Maha Kuasa. Semoga kita tetap semangat, inspiratif, dan penuh ide kreatif dalam menjalankan rutinitas kita sebagai seorang mahasiswa, menjadi insan-insan yang siap mengawal agenda keumatan, menjadi insan-insan yang siap mengawal agenda kependidikan. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Pak dosen pengampu, Pak Heri Setiawan, SPD MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, sebelum kita mulai diskusi atau presentasi pada pagi hari ini, mari kita membukanya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai fonologi. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama ada Mona Febrianti Mukti. Yang kedua ada Miratun Nisa. Yang ketiga Muhammad Farhan Suhaidi. Dan yang keempat saya sendiri sebagai moderator atas nama Muhammad Hamdi. Baik, langsung saja. Saya tidak membuang terlalu banyak waktu. Kita mulai materi pertama, yaitu definisi fonologi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja saya mulai. Jadi yang pertama kita mulai dari pengertian fonologi. Apa sih itu fonologi? Fonologi adalah bagian dari tata bahasa atau ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi ujaran suatu bahasa. Dan secara etimologi, kata fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Berikut pengertian fonologi menurut para ahli. Yang pertama, di sini ada Kerap 1984 yang mengartikan fonologi sebagai bagian dari tata bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan menurut Daniel Jones, sarjana fonologi Inggris, mengartikan fonologi sebagai sebuah sistem bunyi dari sebuah bahasa. Dan menurut Promkin dan Rothman, fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari dan menganalisis dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Dan menurut Perhar, fonologi merupakan bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu. Fonologi dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua macam, yakni fonetik dan fonemik. Yang pertama, fonetik. Fonetik yaitu ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur dan bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan menurut Samsuri 1994, fonetik adalah studi tentang bunyi-bunyi ujar. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997, fonetik diartikan sebagai bidang linguistik tentang pengucapan atau penghasilan bunyi ujar atau disimpulkan bahwa fonetik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia serta bagaimana bunyi itu dihasilkan. Kemudian menurut Cher tahun 2007 membagikan urutan proses terjadinya bunyi bahasa itu
menjadi 3 jenis fonetik, yaitu yang pertama di sini ada artikulatoris. Fonetik artikulatoris ini disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Pembahasannya antara lain meliputi masalah-masalah alat-alat ucap yang digunakan dalam memproduksi dalam bahasa itu, mekanisme arus udara yang digunakan dalam produksi bunyi bahasa, bagaimana bunyi bahasa itu dibuat, mengenai klasifikasi bahasa yang dihasilkan, serta apa kriteria yang digunakan, mengenai silabel, dan juga mengenai unsur-unsur atau ciri-ciri suprasegmental seperti tekanan, jeda, durasi, dan nada. Yang kedua ada fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Objeknya di sini adalah bunyi bahasa ketika merambat di udara, antara lain membicarakan gelombang bunyi beserta frekuensi dan kecepatan ketika merambat di udara, spektrum, tekanan, dan intensitas bunyi. Juga mengenai skala desibel, resonansi, akustik produksi bunyi, serta pengukuran akustik itu, kajian fonetik akustik lebih mengarah kepada kajian fisika daripada kajian linguistik, meskipun linguistik memiliki kepentingan di dalamnya. Dan yang terakhir ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat dipahami. Dalam hal ini tentunya pembahasan mengenai struktur dan fungsi alat dengar yang disebut telinga itu bekerja, bagaimana mekanisme penerimaan bunyi itu sehingga bisa dipahami. Oleh karena itu, kajian fonetik auditoris lebih berkenan dengan ilmu kedokteran, termasuk kajian neurologi. Dan dari ketiga jenis fonetik tersebut, yang paling berurusan dengan dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris. Sebab fonetik inilah yang berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan oleh manusia. Sedangkan fonetik akustik lebih berkenan dengan bidang fisika yang dilakukan setelah bunyi-bunyi itu dihasilkan dan sedang merambat di udara. Kajian mengenai frekuensi dan kecepatan gelombang bunyi adalah kajian bidang fisika, bukan bidang linguistik. Fonetik auditoris berkenan dengan bidang kedokteran daripada linguistik. Dan yang kedua, ada fonemik. Fonemik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Terkait dengan pengertian tersebut, fonemik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997 diartikan sebagai satu, bidang tentang sistem fonem. Yang kedua, sistem fonem suatu bahasa. Dan yang ketiga, proses untuk menentukan fonem suatu bahasa. Jika dalam fonetik mempelajari berbagai macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat-alat ucap serta bagaimana tiap-tiap bunyi itu dilaksanakan, maka dalam fonemik ini mempelajari dan menyelidiki kemungkinan bunyi ujaran yang manakah yang dapat mempunyai fungsi untuk membedakan arti. Materi yang kedua mengenai perbedaan fonem dan grafen akan disampaikan oleh Saudara Farhan Suhaidi. Baik, saya akan menyampaikan perbedaan dari fonem dan grafem. Nah, apa sih itu fonem? Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Perlu diingat bahwa karena fonem merupakan pemahaman sistem bunyi yang membedakan makna, maka jumlah fonem tentu lebih sedikit dari bunyi-bunyi yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, fonem bahasa Indonesia berjumlah sekitar 6 fonem vokal dan 22 fonem konsonan.
karena jumlahnya bisa berubah tergantung pada korpus data. Sekarang saya akan membacakan pengertian grafem. Grafem adalah sistem perlambangan bunyi, alih-alih disebut ejaan. Pada dasarnya, grafem adalah huruf. Grafem ada dua macam, yaitu grafem yang mengikuti sistem fonetis dan grafem yang mengikuti sistem fonemis. Grafem yang mengikuti sistem fonetis lebih populer disebut ejaan fonetis. Disebut ejaan fonetis ini melambangkan bunyi-bunyi yang diucapkan penutur dalam bentuk huruf. Oleh karena itu, jumlah bunyi yang dilambangkan relatif lebih banyak dari jumlah huruf yang terdapat dalam alfabet. Sementara itu, grafem yang mengikuti sistem fonemis lebih populer disebut ejaan fonemis. Lebih populer disebut ejaan fonemis ini melambangkan fonem-fonem bahasa tertentu dalam bentuk huruf. Jadi perlambangan disesuaikan dengan bunyi-bunyi yang membedakan makna. Sistem penulisan bahasa Indonesia mengikuti ejaan fonemis, walaupun tidak sepenuhnya. Sebab kalau benar-benar mengikuti ejaan fonemis, semestinya tidak satu fonem dilambangkan satu huruf. Kenyataannya tidaklah demikian. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan masih dijumpai minimal dua masalah terkait dengan pengembangan fonem, yaitu yang pertama satu fonem dilambangkan dua huruf dan yang kedua dua fonem dilambangkan satu huruf. Jadinya perbedaan fonem dan grafem huruf. Grafem berbicara tentang huruf, sedangkan fonem berbicara tentang bunyi. Jadinya contoh perbedaan fonem dan grafem yang di PPT ini adalah sudah terlihat jelas. Yang pertama contoh fonem. Nah, di sini contoh fonem ini terdiri dari kata sangat, yang dimana pelafalan hurufnya itu adalah S, A, N sama G-nya digabung lalu AT menjadi sangat. Nah, sedangkan yang di grafem ini pelafalannya juga sama, tapi bedanya itu adalah N sama G-nya dipisah. Jadinya S-A-N-G-A-T. Nah, begitulah teman-teman dari penjelasan saya atas perbedaan fonem dan grafem. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Farhan Suhaidi atas penjelasan materinya. Kemudian untuk materi ketiga mengenai klasifikasi bunyi bahasa Indonesia akan dijelaskan oleh Saudari Mona Febrianti Mukfi. Pada Saudari saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan klasifikasi bunyi bahasa Indonesia. Klasifikasi bunyi itu ada dibagi menjadi 7. Yang pertama berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran udara. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah vokal, adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. Yang B ada konsonan, adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam hal ini terjadi artikulasi. Yang C, bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Yang kedua, berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Dibagi menjadi 2, yaitu bunyi nasal dan bunyi oral. Bunyi nasal yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut dan membuka jalan agar arus udara dapat keluar melalui rongga hidung. Yang B ada bunyi oral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung, sehingga arus udara keluar melalui mulut. Yang ketiga, berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara saat bunyi diartikulasikan. Dibagi menjadi 2, yaitu bunyi keras atau fortis dan bunyi lunak atau lenis. Bunyi keras atau fortis yaitu bunyi bahasa yang pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan kuat arus. Yang kedua itu ada bunyi lunak atau lenis, yaitu bunyi yang pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan kuat arus.
Yang keempat, berdasarkan lamanya bunyi pada waktu diucapkan atau diartikulasikan dibagi menjadi dua, yaitu bunyi panjang dan bunyi pendek. Yang kelima itu ada berdasarkan derajat kenyaringan bunyi, dibedakan menjadi bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Derajat kenyaringan ditentukan oleh luas atau besarnya ruang resonansi pada waktu bunyi diucapkan. Makin luas ruang resonansi saluran bicara waktu membentuk bunyi, maka makin tinggi derajat kenyaringannya. Begitu pula sebaliknya. Yang keenam itu ada berdasarkan perwujudan dan dalam suku kata, yang dibagi menjadi dua, yaitu bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi tunggal yaitu bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata atau semua bunyi vokal atau monoftong dan konsonan. Yang kedua adalah bunyi rangkap, yaitu dua bunyi yang terdapat dalam satu suku kata. Bunyi rangkap terdiri dari diftong atau vokal rangkap, yang misalnya penulisannya itu ada AI, AU, dan OI. AI itu dibacanya AI, AU itu AU, dan OI itu jadi OI gitu. Terus yang kedua ada klaster atau gugus konsonan. Penulisannya itu PR, ada PR, terus KR, TR, dan BL. Terus yang ketujuh berdasarkan arus udara, yang dibagi menjadi dua, yaitu bunyi agresif dan bunyi ingresif. Yaitu bunyi agresif yaitu bunyi yang dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Bunyi agresif dibagi menjadi bunyi agresif pulmonalik dan bunyi agresif glotalik. Bunyi agresif pulmonalik dibentuk dengan mengecilkan ruang paru-paru otot perut. Yang kedua adalah bunyi agresif glotalik yang terbentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup. Yang B adalah bunyi ingresif, yaitu bunyi yang dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Bunyi ingresif dibagi menjadi dua, yaitu ingresif glotalik dan ingresif velarik. Ingresif glotalik pembentukannya sama dengan agresif glotalik, tetapi berbeda pada arus udara. Ingresif velarik dibentuk dengan menaikkan pangkal lidah, ditempatkan pada langit-langit lunak. Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi ingresif. Demikian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas materinya, Saudara Mona Febrianti Mukti. Untuk materi selanjutnya, sekaligus materi terakhir mengenai pelafalan fonem akan disampaikan oleh Saudari Miratun Nisa. Waktu saya persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu pelafalan fonem. Di sini fonem terbagi menjadi dua bagian, yaitu fonem vokal dan fonem konsonan. Yang pertama, fonem vokal atau bunyi vokal. Bunyi vokal dihasilkan oleh pita suara yang terbuka sedikit, sehingga bergetar ketika dilalui arus udara yang dipompakan dari paru-paru. Selanjutnya, arus udara itu akan keluar melalui rongga mulut yang sesuai dengan jenis vokal yang dihasilkan. Arus udara dalam pembentukan bunyi vokal setelah melewati pita suara dan tidak mendapatkan hambatan. Bunyi vokal dapat diklasifikasikan berdasarkan posisi atau bentuk bibir, tinggi rendahnya lidah, dan bagian lidah yang bergerak. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, maka bunyi vokal dibedakan menjadi vokal tinggi, misalnya bunyi I dan U. Vokal madya, misalnya bunyi E dan O. Dan vokal rendah, misalnya bunyi A. Berdasarkan lidah yang bergerak, bunyi vokal dibedakan oleh vokal depan, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan naik turunnya lidah bagian depan. Misalnya bunyi I, E, A, dan E. Vokal tengah, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan peranan lidah bagian tengah, misalnya bunyi A. Dan vokal belakang, yaitu vokal yang bergerak peran naik turunnya lidah bagian belakang, atau pangkal
pangkal lidah, misalnya bunyi U, O, dan A. Yang kedua yaitu bunyi konsonan. Konsonan di sini artinya yaitu suara ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru dan mendapat halangan, entah salurannya atau lainnya. Bunyi konsonan biasanya dibedakan berdasarkan 3 kriteria, yaitu posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Yang pertama, posisi pita suara. Posisi ini dibedakan adanya bunyi suara yang tidak bersuara. Bunyi terjadi apabila hanya pita suara terbuka sedikit, sehingga terjadi getaran pada pita suara. Bunyi bersuara antara lain bunyi B, D, G, dan J. Bunyi tidak bersuara terjadi apabila pita suara terbuka agak lebar, sehingga tidak ada getaran pada pita suara. Bunyi yang termaksud tidak bersuara antara lain bunyi S, K, P, dan T. Yang kedua, tempat artikulasi. Tidak lain daripada alat ucap yang digunakan dalam pembentukan bunyi konsonan. Berdasarkan tempat artikulasinya, bagian A bilabial, yaitu konsonan yang terjadi pada kedua belah bibir. Bibir bawah merapat pada bibir atas. Bunyi yang termasuk konsonan bilabial adalah bunyi B, P, dan M. Bagian B yaitu labiodental. Artinya, konsonan yang terjadi pada gigi atas dan bibir bawah. Gigi atas merapat pada bibir bawah. Bunyi yang termasuk konsonan labiodental adalah bunyi F dan V. Bagian C yaitu dental atau alveoral, yaitu konsonan yang terjadi pada ujung lidah yang ditempelkan pada gusi yang merupakan daerah kasar dan terletak di belakang gigi atas. Bunyi yang termasuk konsonan ini adalah T, D, S, Z, N, R, dan L. Bagian D yaitu palatal adalah bunyi yang dibentuk dengan lidah menyentuh langit-langit keras. Bunyi yang termasuk konsonan ini adalah bunyi C, J, S, N, dan Y. Bagian E yaitu velar, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan bagian belakang lidah menyentuh langit-langit lunak. Bunyi yang termasuk konsonan velar adalah bunyi K, G, X, dan N. Bagian F, glotal. Artinya, pengucapan bunyi glotal atau hamzah tidak perlu menuntut penggunaan lidah dan bagian mulut yang lainnya secara aktif. Bunyi yang termasuk konsonan glotal adalah bunyi H. Yang ketiga, cara artikulasi, yaitu bagaimana penggunaan atau hambatan yang dilakukan terhadap arus udara. Berdasarkan cara artikulasinya, konsonan dapat dibedakan menjadi A. Hambat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat arus udara yang keluar dari paru-paru, lalu dilepaskan seketika. Bunyi yang termasuk konsonan hambat adalah bunyi P, B, T, D, K, dan G. Bagian D, geseran, yaitu bunyi yang melibatkan penghambatan arus udara melalui celah sempit. Bunyi yang termasuk konsonan geseran adalah F, S, Z, S, X, dan H. Bagian C, nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat rapat jalan udara dari paru-paru melalui rongga hidung. Bunyi yang termasuk konsonan nasal adalah M dan N. Bagian D, getar, yaitu bunyi yang dibentuk dengan cara menaikkan ujung lidah dan melengkungkannya ke belakang gusi secara berulang-ulang, menempel dan lepas dari gusi. Bunyi yang termasuk konsonan getar yaitu R. Bagian E, lateral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara menempelkan daun lidah pada gusi dan mengeluarkan udara melalui sisi-sisi lidah. Pada saat bunyi lateral dihasilkan pita suara yang bergetar. Bunyi ini termasuk konsonan lateral adalah bunyi L. Yang terakhir yaitu F, luncuran, yaitu bunyi yang dihasilkan sebagai bunyi-bunyi transisi.
Bunyi yang termasuk transisi adalah bunyi W, U, O, Y, dan I. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Miratunisa atas penyampaian materinya. Dengan berakhirnya materi terakhir ini, berakhir pula kegiatan presentasi virtual kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya. Dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita presentasikan hari ini bisa berguna bagi diri kita pribadi dan bermanfaat bagi teman-teman yang lain juga, dan semoga bisa berguna bagi cita-cita dan masa depan kita. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup presentasi pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.